yang di belakangku. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Sebelum kita memulai PA kita bernyanyi dari Kidung Pujian Bahasa Cinta. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan cinta kasih karena Bapa yang telah menolong kami dari dalam perjalanan saat ini. Bapa, setelah kami akan mulai kegiatan kami, berkati kami Bapa, jauhkan kami sekarang bahaya. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, semua dibuka Alkitabnya Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah nas mengantar kita. Nah, tema kita untuk hari ini atau minggu ini adalah Roh Tuhan mengurapi remaja untuk peduli. Nah, dalam sebuah media sosial pernah dimuat sebuah foto patung Yesus yang kabarnya terletak di sebuah kota di Meksiko. Nah, patung ini berdiri setinggi 25 meter, tetapi hanya memiliki satu kaki sebelah kiri dan tangan yang membentang sebelah kiri juga. Lalu, muncullah pertanyaan, mengapa patung Yesus ini dibangun dengan hanya sebelah kaki dan sebelah tangan kiri saja? Nah, usut demi usut, ternyata patung ini dibangun dengan kondisi yang demikian, hendak berpesan bahwa tangan dan kaki patung Yesus yang lain adalah saya dan kamu. Tangan dan kaki yang hilang itu adalah orang-orang yang percaya, yang harus berjalan pergi dan melayani dunia yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan dan kaki Tuhan untuk memberitakan bahwa Allah hadir di tengah kehidupan orang-orang yang menderita, yang bergumul dalam kehidupannya sehingga mereka merasakan uluran tangan Tuhan yang menopang, memampukan, menguatkan serta memotivasi mereka keluar dari pergumulan dan penderitaannya. Nah, nas PA kita yang sudah kita dengar dan baca tadi juga mengingatkan kita tentang tugas panggilan kita, tentunya di dalam dengan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Gereja atau orang percaya ditugaskan dan hadir sebagai pembawa kabar, baik sebagaimana dituliskan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 tadi. Biar saya ulang membacanya, yaitu Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan demikian, kehadiran kita sebagai orang percaya idealnya adalah
harus menjadi berkat melalui kepedulian atau solidaritas kita kepada semua. Yesus mengingatkan kita pada tugas panggilan kita dengan konsep peduli yang dapat mengubah hidup orang lain secara kontinu atau berkesinambungan. Peduli menurut ajaran Yesus bukan dalam konsep sesaat, sehingga orang benar-benar dapat menikmati hidupnya dengan inspirasi yang kita berikan kepada mereka, atau dengan kata lain, kita dengan ajaran peduli dari Yesus bukan sekedar penenang semata. Karena umumnya orang mengartikan peduli itu dalam konsep sumbangan, contohnya atau misalnya memberikan sembako, bantuan materi seperti uang, dana atau sebagainya. Itu sudah diartikan sebagai kepedulian. Namun Yesus mengajarkan peduli itu dengan konsep perhatian yang berempati, prihatin, membela, mengindahkan, menghargai, mencukupi, melindungi, memelihara dan merawat. Yang pada akhirnya mereka dapat keluar dari persoalan hidupnya. Oleh karena itu peduli ala Kristen harus berkesinambungan atau kontinu. Tidak cukup hanya sekedar memberikan sembako, sumbangan atau materi dan lain-lain. Gereja sebagai komunitas yang peduli juga diterjemahkan oleh Rasul Paulus sebagaimana dituliskannya dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Mari kita buka kembali Alkitab kita 1 Korintus 12 ayat 26. Baik, kita baca bersama-sama. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, artinya dengan kepedulian kita, maka orang lain merasakan bahwa dia bukan menjadi orang asing, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari anugerah kebaikan Tuhan. Lalu, mungkinkah kita menjadi komunitas peduli? Itu tergantung kematangan kita memahami dan memaknai kekristenan kita. Intinya di sini, seorang Kristen hadir di dalam kehidupan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia hadir untuk orang lain, untuk sesamanya. Dan inilah tugas kita saat ini, yaitu menyatakan kehadiran Tuhan bagi sesama kita. Adik-adik remaja, kitalah tangan dan kaki Tuhan untuk berjalan dan merangkul, menguatkan dan menghibur orang sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bahan pertimbangan kita untuk hari ini atau bahan untuk renungan kita hari ini ada 2 soal. Seperti dalam kondisi sekarang ini atau zaman sekarang ini, kepedulian seperti apa yang bisa kita lakukan, terutama di kalangan remaja. Soal yang kedua, apa yang menjadi tantangan kita remaja untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Nah, 2 soal inilah yang menjadi bahan renungan kita, menjadi jalan kita untuk mengetahui sebenarnya kepedulian itu seperti apa sesuai dengan nas firman Tuhan tadi. Nas firman Tuhan ada 2, yang pertama tertulis dalam Lukas 4 ayat 18-19 dan yang kedua 1 Korintus 12 ayat 26. Nah, itulah nas firman Tuhan yang harus kita teladani untuk mengetahui apa itu arti peduli untuk sesama kita. Tidak hanya untuk sesama kita, namun juga terhadap lingkungan kita, baik lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, rumah, dan sebagainya. Nah, untuk merespon firman Tuhan ini, kita kembali bernyanyi dari kidung pujian yang berjudul Peduli. Hapuskanlah perlu dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia.
menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang Maha Peduli. Baiklah, dari lagu tersebut, dari lirik lagu tersebut kita bisa mempelajari kepedulian kita terhadap orang lain juga termasuk berkat dari Tuhan. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan pencerahan-Mu untuk kami pada siang hari ini. Bapa, apapun yang telah kami dengarkan dan apapun yang telah kami pelajari, kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Shalom. Shalom.